Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam da'iyan ila Allah bilisani dilalati alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim muzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang mana dalil yang paling kuat setelah Al-Quran adalah mattafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yaitu hadis yang ittifaq mengatakan kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kitab yang akan kita baca insyaallah di setiap minggunya, yaitu kitab Nurul Iman, adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar. Beliau kumpulkan 50 hadis daripada hadis yang ittifaq oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi 50 hadis insyaallah akan kita baca di dalam 50 pertemuan. Kita niatkan 50 minggu kita baca setiap minggunya satu hadis. Kita akan memperkenalkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama, at-tuma'ninatu bis shalah, yaitu menjelaskan tentang tuma'ninah di dalam sembahyang. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala atimmur ruku'a was sujuda fa walladhi nafsi bi yadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama menjelaskan tentang tuma'ninah di dalam sembahyang. Tuma'ninah di dalam sembahyang menurut mazhab kita Syafi'iyah adalah termasuk rukun daripada rukun-rukun sembahyang dan wajib dikerjakan. Yang mana dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya sempurnakanlah oleh kalian akan ruku dan sujud kalian, demi diriku yang berada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dapat melihat kalian dari belakang. Sebagai apabila kalian ruku dan sujud, aku bisa melihat gerak dari kalian. Tadi aku lihat kalian tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Di dalam hadis ini ada beberapa masalah yang kita sentuh di dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, sedikit kita mengetahui tentang perawi hadisnya. Pertama, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, yang bergelar khatamnya atau khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ibunya Sayyidina Anas memberikan Sayyidina Anas kepada Rasulullah. Orang-orang Madinah semuanya memberikan hadiah pada Rasulullah. Hanya ibu Sayyidina Anas tidak punya harta, karena setelah kematian suami yang namanya Malik, suaminya. Jadi Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas, tidak punya sesuatu yang dihadiahkan pada Rasulullah. Pada akhirnya dia berpikir, aku hanya punya anak yang umurnya 9 tahun, yang umurnya 10 tahun, dibawanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang telah memberikan hadiah dengan pian, ada yang memberikan hadiah harta,
ada yang memberikan pian tanah, ada yang memberikan pian itu dan ini kelengkapan kehidupan pian. Ulun tidak punya apa-apa, yang ulun punya hanya anak ulun ini ulun hadiahkan pada pian ya Rasulullah. Diberikannya anaknya Anas bin Malik yang masih kecil, umur 10 tahun. Hingga Sayyidina Anas bin Malik diberikan kepada Rasulullah dan milik Rasulullah dan berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Di akhir hayat Rasulullah, Ummu Sulaim pernah berkata, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khuwaili muka Anas, ud'ullah lahu. Ya Rasulullah, ini pembantu pian Anas, doakan. Singkat cerita, didoakan oleh Nabi dengan yang mana kita sudah ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, pintu langit mana yang berani menutup? Tidak ada pintu yang tertutup, semuanya terbuka. Begitu Rasulullah mengangkat kedua tangannya, seluruh pintu langit, 7 lapis langit, bahkan sampai ke mustawa, sampai ke aras, terbuka semuanya. Apabila Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau doakan dengan 3 doa. Yang pertama, didoakan oleh beliau dengan diperbanyak hartanya dan diperpanjang umurnya, kemudian dimasukkan ke surga. Dan doa Rasulullah mustajab, semuanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian adapun hadisnya yang kita ambil faedah, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan pada kita untuk menyempurnakan ruku dan sujud, yakni hendaklah kita kerjakan tumakninah. Di dalam ilmu fikih tumakninah dijelaskan sekedar kita mengucapkan subhanallah, hendaklah kita berhenti dan diam sekedar mengucapkan subhanallah. Itu adalah kadar tumakninah. Jangan sampai kita ruku ataupun sujud ataupun i'tidal atau tidak memakai tumakninah, karena dalam mazhab kita tumakninah rukun. Apabila ketinggalan rukun tidak sah sembahyangnya. Kemudian Rasulullah juga dalam hadis kita ambil faedah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempunyai mukjizat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, beliau bisa melihat dari jihad belakang sebagaimana beliau melihat yang di depan. Beliau bisa melihat yang di belakang sebagaimana melihat yang di depan. Jadi ketika sembahyang itu ditegur oleh Nabi para sahabat, ada yang bengkok safnya, ada yang tidak bertumakninah. Nabi, wallahi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Para ulama mengatakan bahwa melihatnya Rasulullah ini, ada yang berpendapat Rasulullah melihat pada waktu sembahyang saja. Tetapi pendapat yang rajih bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat di segenap keadaan beliau, di segenap tingkah laku beliau melihat orang yang di belakang, sehingga tidak bisa Rasulullah diserang dari belakang, tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana menciptakan penglihatan kita dengan mata, Allah Taala juga mampu menciptakan penglihatan bukan dengan mata. Jadi bukan berarti ada mata di belakang Nabi, tidak. Tetapi itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sehingga bisa melihat yang di belakang sebagaimana beliau melihat yang di depan. Nah, itulah keutamaan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daripada hadis ada beberapa faedah yang bisa diambil. Pertama, perintah untuk menyempurnakan tumakninah. Yang kedua, juga memberitahukan kepada kita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bisa melihat yang di belakang sebagaimana melihat yang di depan. Dan juga dalam hadis menganjurkan bagi kita untuk merasa malu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita merasa malu dengan Rasulullah, berikutnya akan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan hadis, dan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita pada jalan diridainya, jalan menuju surga. Amin. Amin ya rabbal alamin.